Sedikit cerita, kemarin gue lagi nyari-nyari tablet dengan ukuran layar 8 inci karena memang gue senang sama tablet ukuran segitu dan ternyata emang gak banyak opsi tablet sejenis. Akhirnya gue dapat beberapa yang tersedia di marketplace Indonesia dan kayaknya sayang aja kalau gue nggak share ke kalian biar jadi opsi kalian karena emang gue yakin ada beberapa dari kalian yang lebih suka tablet dengan ukuran layar yang kecil atau pas di tangan. Makanya gue buat video ini. Yo, sebelum lanjut videonya jangan lupa support dulu Gonam Tech dengan cara apa? Subscribe dan nyalakan loncengnya biar kalian gak ketinggalan upload terbaru dari Gonam Tech. Dan bagi kalian yang belum follow kami di Instagram, masa sih belum follow? Follow kami @gonamtech. Oke, lanjut. Bagi sebagian orang tablet 10 inci itu ukurannya pas ya. Ada juga yang bilang kekecilan, katanya yang pas itu 11 atau 12 inci. Tapi malah ada yang ngerasa 10 inci itu kegedean. Lebih prefer tablet dengan ukuran di bawah 10 inci. Berbeda dari tablet 10 inci yang banyak variannya, tablet di bawah 10 inch atau mungkin bisa kita bilang 8 inch tidak banyak tersebar di pasaran Indonesia. Beberapa alasan tablet 8 inci lebih superior, antara lain yang pertama bentuknya ringkas ya, dan selanjutnya mudah dipegang dan dibawa. Apalagi kalau tangan kalian kecil, tangan gue yang besar aja gue lebih senang pakai tablet yang bisa digenggam oleh satu tangan. Selanjutnya enak untuk baca. Nah, kalau kalian emang mencari tablet dengan layar 8 inci, video ini bisa membantu kalian menemukan tablet mini buat kalian. Yang pertama ada iPad mini 6 ya, ini iPad mini 6. Nggak usah ditanya lagi, tablet 8 inci terbaik saat ini adalah iPad mini 6. Banyak sekali aspek-aspek yang membuat iPad mini 6 lebih superior dari tablet mini lainnya. Salah satunya dapur pacu yang dibekali oleh Apple A15 Bionic yang siap diajak untuk apa aja. Dari editing video berat sampai gaming. Dengan kerapatan layar yang tinggi dan resolusinya juga oke. Dia juga udah menggunakan Type-C, tetapi sayangnya harga iPad mini 6 ini nggak banyak mengalami penurunan atau bahkan naik kalau kita lihat dari harga rilisnya. Ya, saat berbicara masalah harga, ya saat video ini dibuat, iPad mini 6 dibanderol dengan harga 7,5 jutaan ke atas. Ya, lucunya harganya malah naik, padahal dulu Ivan, editor Gonam Tech, beli tablet ini 5 bulan yang lalu, iPad mini 6, baru di harga 6,8 juta yang malah naik. Bahkan gue pernah nemu 6,1 jutaan kondisi baru di TikTok Shop. Tapi itu kemarin ya, bukan sekarang. Beda kemarin, beda sekarang. And I don't know man ya, itu kan permainan harga, gue juga nggak begitu paham kenapa. Dari kelebihannya emang prosesornya bisa dibilang overkill ya, rilisan baru juga tahun 2021 yang mana supportnya masih lama, dan juga produk Apple dengan Type-C. Ini menurut gua adalah poin plus dari produk Apple yang menggunakan Type-C. Cuma di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yang mana harganya ya mahal, nggak turun tapi malah naik. Aksesorisnya juga mahal. Terus dia juga nggak punya jack audio dan nggak ada SD card-nya, yang mana kalian itu nggak bisa upgrade storage-nya. Yang selanjutnya adalah iPad mini 5. Walaupun sudah dirilis pada tahun 2019 lalu, tapi di segi tablet mini, iPad mini 5 masih menjadi yang terdepan. Walaupun sebenarnya layarnya 7,9 inci ya, bukan 8 inci. Tapi anggap aja 8 inci. Prosesornya A12 emang sudah agak lawas, tapi jangan salah, ini prosesor masih banget bersaing dan masih bertenaga. Siap untuk diajak apa aja kebutuhan kalian. Tapi sayangnya masih menggunakan Lightning port ya. Sebenarnya opini mengenai Lightning port ini bervariasi. Ada yang bilang ini adalah kelebihan dan ada yang bilang ini kekurangan. Tapi menurut gue ini adalah kekurangan. Nah, lucunya mengenai harga, iPad mini 5 di kondisi barunya masih dibanderol dengan harga yang tinggi di 6,5 jutaan. Ya, kalau gua sarankan sih mencari di kondisi bekasnya itu lebih oke karena harganya juga masih terjangkau walaupun tetap mahal. Dan beberapa jauh dibandingkan dengan harga bekasnya. Keunggulan dari iPad mini 5 adalah yang pertama adalah prosesornya A12 Bionic ya, yang masih oke. Masih ada jack juga, tetapi di sini ada hal yang perlu diperhatikan di mana harga barunya ternyata masih mahal. Terus pakai Lightning juga dan nggak bisa di-upgrade dengan SD card ya, tipikal produk-produk Apple lah.
Oke, selanjutnya ada Lenovo Legion Y700. Walaupun kayaknya ini nggak masuk secara resmi di Indonesia, tetapi Lenovo Legion Y700 masih bisa kalian temukan di marketplace ya. Tapi ingat, ini nggak resmi. Dan sebenarnya tablet ini kelihatan sekali kalau emang pembuatannya ditargetkan untuk gaming. Ya, jarang-jarang tablet Android 8 inci dibekali dengan jeroan yang segahar ini. Dibekali dengan Snapdragon 870 dan layarnya juga udah memiliki refresh rate yang tinggi, yaitu 120 Hz. Nah, tapi kalau berbicara masalah harga nih, kayaknya lumayan merogoh kantong agak dalam karena tablet ini bisa kalian pinang di base modelnya dengan harga 7,6 juta rupiah. Ya, walaupun MSRP-nya dari Lenovo Legion Y700 ini saat rilis di India, kalau kita lihat di India itu 2999 rupiah Indian rupiah, sekitar 5,5 jutaan untuk base modelnya. Ya, lihat aja selisihnya berapa, itu kan lumayan juga. Kelebihan-kelebihan dari tablet ini yang pertama adalah prosesornya jelas bertenaga ya, Snapdragon 870, layarnya juga refresh rate-nya tinggi, ada jack audionya juga, dan juga dia bisa kalian upgrade dengan SD card. Tetapi di sini ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu masuknya tidak resmi, yang berarti garansi tidak resmi dan harganya ya kurang bersahabat lah, agak mahal. Selanjutnya ada Realme Pad Mini. Ya, tablet rame yang kemarin dibicarakan ternyata masuk juga di rekomendasi tablet di sini. Dimana kalau berbicara masalah tablet 8 inch budget terbaik, ya jelas Realme Pad Mini adalah pilihannya. Karena banyak sekali faktor yang menjadikan tablet ini terbaik di harganya. Salah satunya adalah dibekali dengan prosesor yang dapat memenuhi kebutuhan kalian, yaitu Unisoc Tiger T616. Resolusinya juga pas ya, dengan ukuran yang pas ya, walaupun sebenarnya nggak high resolution banget gitu kan, karena nggak full HD, dan storage yang mungkin bisa dibilang cukup. Nah, berbicara masalah harga, terendah kalian bisa dapatkan di harga 2 juta pas ya, di base model terendah dan tidak LTE. Dan kelebihan dari tablet ini adalah harganya yang terjangkau jelas ya, speknya juga pas gitu, sesuai dengan harganya, bisa SD card dan ada jack audionya, dan sudah Type C juga. Tapi kekurangannya layarnya masih 800 x 1340 pixel, yang mana itu belum full HD. Next, selanjutnya ada Samsung A7 Lite. Kalau kalian itu fans boy Samsung atau pengennya sama brand-brand yang udah punya nama atau banyak diadopsi orang, di sini kalian bisa mengambil Samsung Galaxy A7 Lite. Dibekali dengan prosesor MediaTek P22T, sebenarnya ya nggak bisa berharap banyak sama prosesor ini karena emang performanya kurang bisa diandalkan untuk bermain game. Layarnya juga belum full HD dan panel yang belum IPS. Tetapi Samsung A7 Lite ini kalau kalian gunakan untuk membaca dan multimedia ringan ya masih oke lah. Karena memang Samsung jarang mengeluarkan tablet 8 inch yang flagship. Nggak tahu juga kenapa itu ya. Tablet ini bisa kalian dapatkan di harga mulai 2 jutaan pas. Kelebihan dan kekurangannya sebagai berikut ya. Harganya bisa dikategorikan murah dan bisa SD card, cuma ya kekurangannya prosesornya yang sebenarnya underpower dan layarnya belum full HD dan belum IPS juga. Next, selanjutnya adalah Samsung Active 3. Kalau kalian mencari tablet mini yang tahan banting, bisa berenang dan bisa dijadikan talenan untuk motong-motong, Samsung Active 3 ini adalah opsi kalian karena tablet ini memang dikhususkan untuk kalian yang sering kerja di lapangan. Makanya itu proteksinya juga maksimal, sudah IP68 yang juga bisa menemani kalian untuk berenang. Layarnya juga memiliki resolusi yang oke, full HD dengan prosesor Exynos 9810 yang masih bisa kalian andalkan ya, karena prosesor ini digunakan di Samsung S9 atau Note 9. Tetapi kesampingan dulu itu karena emang harganya kurang bersahabat bagi kalian yang punya budget tipis, apalagi modelnya itu kelihatan ketinggalan zaman sih menurut gua. Berbicara masalah harga ya, 6 juta ya, di harga segini mungkin kalau kalian pakai anggaran perusahaan ya oke aja ya, tapi kan kalau pakai uang pribadi rasanya berat juga mengeluarkan uang untuk tablet yang begini. Apalagi kalau dipakai untuk indoor aja, itu rasanya kayak buang-buang uang. Tetapi kelebihan dari tablet ini adalah tahan banting jelas ya, bisa dibuat berenang juga. Prosesornya juga sebenarnya udah cukup memadai, udah ada audio jacknya juga dan SD cardnya juga ada. Tapi kekurangannya ya harganya kurang bersahabat. Next adalah tablet A8.0 2019. Kalau kalian mencari tablet mini 8 inci yang dibekali dengan S Pen ya, Samsung Tab A8 adalah solusi buat kalian karena dia sudah include pen di paket pembelian.
rilis pada tahun 2019, tablet ini bisa dibilang memiliki beberapa catatan. Salah satunya di segi performanya yang sebenarnya nggak oke-oke amat, dan juga jelas sudah dikategorikan agak lawas dan kemungkinan akan kesusahan jikalau kalian menggunakan banyak aplikasi secara bersamaan. Tetapi jangan khawatir kalau kalian hanya menggunakan tablet ini dengan penggunaan kasual seperti baca-baca dan sebagainya. Tablet ini sudah dibekali dengan S Pen ya, untuk membantu sekali untuk note taking dan sebagainya. Jadi kalian nggak perlu budget tambahan untuk beli pen. Di harga 3 jutaan di kondisi baru, sejujurnya ini bukan harga yang murah ya dengan spesifikasi yang didapatkan. Cuma ya it's okay lah, kalian udah bisa dapatkan pen juga dari tablet ini. Yang mana kelebihannya jelas ada S Pen dan udah ada audio jacknya juga. Kekurangannya ya harganya kurang bersahabat dan ya nggak sepowerful itu kali ya. Lanjut, Huawei T8. Tablet budget dari Huawei yang menurut gua adalah opsi yang sangat oke ya, karena ini tablet well rounded di harganya. Tapi yang gua maksud itu harga bekasnya ya, karena kalau kalian udah dapet tablet 8 inci dengan prosesor MediaTek MT8768 ya emang nggak sepowerful yang di harga 1 jutaan lebih dikit. Buat tablet ini menurut gua oke lah. Cuma ada satu hal yang bisa jadi deal breaker, yaitu jelas tidak ada GMS atau Google ya. Bagi sebagian orang ini sangat esensial sekali, jadi banyak yang tidak tahan kalau di device-nya itu nggak ada Google, jadi ini adalah deal breaker sekali. Nah, berbicara masalah harga, melihat harga baru memang kurang menarik, karena di harga segitu kalian bisa mendapatkan Realme Pad Mini, tapi kalau kalian lihat harga bekasnya kayaknya 1 juta lebih dikit itu oke lah untuk dipertimbangkan. Yang mana kelebihannya adalah harganya oke dan juga di upgradable SD card, tetapi kurangannya ya tidak ada GMS. Nah, ini di luar rekomendasi tablet di mana ukurannya 8 inci tapi bukan tablet. Di sini ada Cui Minibook 8. Ya, kalau yang satu ini emang bukan tablet, melainkan notebook alias laptop mini dengan ukuran 8 inci ya. Cui Minibook ini menjalankan OS Windows, jadi pengalaman pemakaiannya lebih ke penggunaan PC daripada tablet. Dibekali dengan keyboardnya juga ya, kalian nggak perlu beli keyboard lagi ya. Ya, walaupun pengalaman ngetiknya nggak akan senyaman pakai laptop biasa karena kecil sekali. Dibekali dengan Celeron ya, Intel Celeron J4125 ya. Cukuplah kalian buat office. Cui Minibook 8 ini dibanderol dengan harga 5,4 jutaan. Tapi kalau dipikir-pikir lagi sih, kayaknya lebih bagus beli laptop sekalian kalau emang target kalian itu menggunakan Windows. Di harga segini kalian bisa dapat ya laptop yang lebih oke dengan spesifikasi yang lebih proper daripada beli Cui ini. Terakhir nih sebelum wrap up ya, untuk kalian yang nggak peduli sama harga, ambil iPad mini 6. Terus kalau kalian nggak suka sama Apple, pengennya Android ya, ambil Lenovo Legion Y700. Kalau kalian nyari yang harganya standar, bisa untuk apa aja, kalian bisa ambil Realme Pad Mini. Dan kalau budget kalian tipis dan pengen ada pennya, kalian bisa ambil Samsung A8.0 2019 dengan S Pen. Dan kalau kalian itu budget parah, budgetnya tipis banget nggak bisa ditoleransi, kalian bisa ambil Huawei Tab T8 yang bekas ya. Jadi sesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Kalian nggak mesti ambil yang mahal punya atau mungkin harus ada pennya, nggak, sesuaikan aja dengan kebutuhan kalian. Yaitu dia rekomendasi tablet 8 inci yang bisa kalian temukan di Indonesia, banyak juga di marketplace. Gak usah pusing-pusing nyarinya. Kalau kalian pusing tinggal buka link di deskripsi. Terima kasih sudah menonton Gonam Tech sampai habis and always. See you next time. Wassalam.